Di luar tuh panas, mataharinya panas banget, tapi dingin. Gimana ya? Alright. Teman-teman, sekarang aku ceritanya mau beres-beres. Kalian ini udah aku kumpulin ya, nyicil dari sekarang. Aku packing-packing dari sekarang. Sekalian nanti biar nggak ada yang lupa, nanti ada yang gimana gitu ya. Tinggal nanti kan mendekati bulannya baru kan bisa sampai gitu. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Anyway, kayaknya banyak yang baru nih di channel aku ya. So, aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Noe. Welcome to my channel. Hope you enjoy the video, and kalau belum nonton video-video sebelumnya silahkan ditonton di playlist ya. Oke teman-teman, sekarang langsung aja ya. Hari ini aku mau packing-packing, dan dulu tuh waktu aku gaul lah ceritanya waktu muda ya, jadi aku tuh banyak sekali beli-beli kayak barang-barang brandy tapi KW ya teman-teman. So setelah nikah sekarang aku nggak mau lagi nyimpan barang-barang KW. So kalau aku nggak mampu beli ya sabar aja dulu. Sebetulnya aku nggak mau kasih ya ke orang gitu, masa sih ngasih KW gitu ya, tapi aku tetap akan bawa pulang nanti. Jadi terserah orangnya, ada yang mau ya silahkan ambil, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, mungkin buang aja gitu ya. Tapi ini kondisinya masih bagus kok, semuanya masih bagus dan aku rawat. Ada 3 tas yang dulu tuh kayak LV yang kayak gitu udah aku kasihin beberapa, tapi ini yang ada yang Louis Vuitton, 2 LV, yang Chanel udah aku kasih. Sekarang aku mau simpen di ini, disusun rapi ya. Dan ini di dalamnya aku udah simpen beberapa baju juga, jadi biar nggak kempes gitu, biar si kondisi si bagnya itu masih bagus gitu, masih nggak melepek gitu, nggak kepres gitu ya. Oke, sekarang kita kita buka di sini ya, kita buka kayak gini. Jadi benar-benar baru banget tuh, masih baru. So kita susun dulu ya. Ini kayaknya begini aja kali ya. Aku nggak tahu nanti berapa tas mau kita bawa, tapi yang pasti kita nggak mau bawa barang-barang banyak gitu. Kayak gini. Nanti kita tumpukin lagi, nanti di flash lagi sama beberapa baju gitu. Tuh masih ada beberapa tempat. Ini belum aku simpan di bawah kan. Ini yang ini simpan di atas ini. Kayak gini. Tuh. Sementara simpan aja deh. Nanti kita cari-cari lagi. Wow. Udah lumayan berat juga ya. Wow. Lumayan berat juga nih. Oke teman-teman, aku udah beres-beres ya. Udah beres-beres tadi, aku udah packing-packing. Dan ya, we'll see. Can't wait for visiting Indonesia. And ya, pokoknya nggak sabar menunggu banget buat pulang kampung ya. Seharian ini nggak terlalu sibuk-sibuk banget, tapi memang ada sedikit kerjaan yang harus diselesaikan. So, sekarang sambil mengisi waktu sebelum aku jemput anak-anak sekolah, sekarang aku mau bales komen nih di YouTube kan. Udah lama nih nggak terlalu balas komen yang panjang-panjang gitu ya. So di sini ada yang sangat menarik sekali, dia komen, tapi komennya itu ngasih pertanyaan banyak banget gitu. This is so much. Dan ini mungkin mewakili buat teman-teman juga, buat teman-teman yang baru di channel aku, jadi bisa menjawab semuanya ya. Oke. Ini panjang banget, satu orang tapi panjang banget. Ini kayaknya mewakili para netizen ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Oke, ini namanya dari Amaraloka. Hai Amaraloka, halo. Teteh orang Sundanya, sumuhun, abi orang Sunda. Jadi dulu aku lahirnya di Purwakarta, tapi besarnya di Bandung gitu. Jadi dulu aku pindahnya dari Purwakarta itu lulus SMP langsung pindah ke Bandung ya. Jadi usia lulus SMP itu sekitar 15 tahunan ya, 14 tahun, 15 tahun ya. Jadi aku pindahnya ke Bandung. Dari situ ya besar di Bandung gitu. Sampai aku nikah, pindah ke Jakarta dan nikah gitu. Abi ti Majalengka, halo Majalengka, kumaha damang, salamnya Kak Urang Sadayana ti Majalengka. Maaf teh, apakah Miswa Bule itu menuntut istri untuk kerja? Soalnya rata-rata yang nikah tinggal di sana pada kerja jadi YouTuber dan lain-lain. Apakah di sana ada ibu rumah tangga biasa? Aku nggak tahu ya, tapi aku bicara diri sendiri aja dulu ya. Yang notabene-nya aku menikah dengan orang luar dan aku tinggal di sini. Tidak ada tuntutan satu apapun, kita harus bekerja. Baik itu mau jadi YouTuber atau yang mana. Kalau aku pribadi
sudut pandang aku ya, justru kalau mendapat penghasilan itu mungkin jadi keberuntungan, tapi selebihnya dari itu adalah membuat momen gitu. Kan keluarga nggak bisa lihat kita setiap hari bagaimana kita di sini, begitu ya. Nah, dengan konten itu, jadi keluarga yang di Indonesia jadi tahu gitu situasi kita di luar negeri itu tuh seperti apa, kegiatan kita di luar negeri seperti apa begitu. Aku pribadi nge-YouTube itu kan awal-awalnya aku nge-YouTube itu untuk memorable. Jadi karena aku pengen setiap ada kegiatan anak-anak gitu ya direkam dan menjadikan memori, dan nanti pas ketika mereka dewasa mereka bisa lihat lagi, oh iya aku lagi gini, aku lagi gitu. Jadi mereka lagi kecil. Tapi berjalan seiringnya waktu banyak sekali permintaan-permintaan dari subscriber ngebahas tentang ini dan itu. Akhirnya di channel ini banyaknya kita ngebahas tentang pernikahan campuran, luka-liku drama pernikahan campuran ya, yang mana aku punya pengalaman, aku share begitu. Dan banyak lagi kehidupan-kehidupan di sini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum pernah ke sini gitu, ke Inggris. Ya, begitu ya. Jadi balik ke pribadi masing-masing. Jadi nggak tahu latar belakang teman-teman yang tinggal di luar negeri yang membuat YouTube itu kerja apakah dipaksa atau tidak. Tapi ketahui aku dari orang-orang yang aku tahu itu having fun aja gitu, mengalir aja gitu. Jadi ya kebanyakannya itu membuat dokumentasi untuk keluarga di Indonesia, jadi bisa ditonton secara langsung. Kalau itu banyak yang peminatnya dan itu menghasilkan, berarti itu udah rezekinya begitu. Gitu ya, amanah ya. Oke, next. Kalau istri pas nikah sama bule nggak punya uang di rekening gimana? Kebutuhan istri apakah di-cover juga? Sebetulnya menikah dengan orang luar, menikah dengan orang Indonesia, sebetulnya sama aja ya bagaimana komitmen di awalnya. I believe that people, mereka menikah, pasti ada suatu komitmen yang namanya pernikahan ya. Pasti ada suami yang bertanggung jawab, pasti kita mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab, dan suami itu tidak akan menelantarkan istrinya begitu. Dia pasti akan ditanggung. Nah, kalau di sini pertanyaannya, kalau istri pas nikah sama bule nggak punya uang di rekening gimana? Nah, itu harus jadi pertanyaan sebelum menikah. Hati-hati dulu, dilihat dulu gitu. Jadi sebelum itu kejadian seperti ini gitu. Sebetulnya nggak hanya bule aja kan, ada yang nikah sama orang lokal juga, mereka tidak dikasih nafkah, ada juga kan seperti itu. Jadi nggak hanya bule aja. Tapi di sini buat teman-teman yang mau menikah dengan bule, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting sekali sebelum memutuskan untuk menikah dengan pria asing. Apalagi nanti akan dibawa ke luar negeri begitu. Jadi harus betul-betul dipikirkan dulu, nanti kalau misalkan si suaminya berubah atau gimana gitu ya. Berbagai kemungkinan kan mungkin saja terjadi begitu ya tanpa sepengetahuan kita. Banyak kok yang awal-awalnya manis, ternyata setelah berlama-lama ketahuan ternyata nggak semanis yang kita harapkan gitu. Nah, itu harus betul-betul kita sebagai perempuan harus hati-hati di situ. Kuncinya adalah bagi teman-teman yang mau menikah dengan orang luar gitu khususnya ya, dan tinggal di luar negeri, sebaiknya produktif. Produktif di sini bukan berarti harus kerja mencari uang aja, tapi produktif di sini adalah memberikan potensi kita terhadap suami kita. Suami kita bekerja, bagaimana kita menempatkan diri supaya kita tuh ikut andil di dalam sirkus rumah tangga. Mungkin seperti salah satunya adalah kerjasama. Oke, suami bekerja, istri yang ngurus rumah, seperti itu ya. Itu bisa aja. Kalau misalkan istrinya tidak bekerja, maksudnya tidak punya pekerjaan career di luar gitu. Apalagi kalau punya anak, karena kalau punya anak itu kan waktu kita akan tersita. Apalagi anak-anak masih kecil, jadi untuk kemungkinan untuk bekerja juga sangat terbatas. Bisa juga kita bekerja, tapi kita harus bayar anak-anak gitu, daycare-nya. Dan itu sangat mahal di sini. Kalau suaminya secara finansial mapan, sudah dikomunikasikan dengan suami dan kita tidak perlu bekerja, ya paling tidak kita produktif. Apapun produktivitas itu, kita gali skill kita. Ya kita who knows, kita nggak tahu suatu hari di kemudian hari akan seperti apa. Jadi tetap walaupun si suami kita punya banyak duit, sebaiknya perempuan-perempuan kita sebagai istri tetap produktif. Apapun produktifnya, dalam sifat produktif itu mau kerja berkalir kah, atau kita mengasah skill kita, atau apapun itu yang mendukung kita menjadi seorang perempuan yang confident dan independen gitu. Salah satu independen yang bisa kita lakukan adalah, nah ketika kita tinggal di luar negeri,
kita jangan selalu tergantung kepada suami. Misalkan kita punya anak, kita mau kemana-mana, harus selalu diantar suami. Kita nggak bisa kemana-mana kalau nggak diantar suami, begitu. Ya paling tidak kita tahu naik bis kemana kalau kita nggak punya kendaraan. Kalau punya kendaraan, kalau misalkan kita sudah punya anak dan ternyata akses kendaraan umum itu sangat sulit untuk dijangkau, dan ya kita harus belajar menyetir, begitu. Jadi kita itu salah satu bentuk independen adalah ketika kita melakukan aktivitas ibu rumah tangga tanpa harus meminta apa-apa kepada suami, minta dianterin ke sini kah, minta begini kah, make appointment dengan dokter minta suami, apa-apa sedikit-sedikit minta suami, telepon ini minta suami. Jadi kita tuh sebagai perempuan harus independen, jangan tergantung kepada suami kita, begitu. Belajarnya ketika kita nyampe di sini, cari tahu, baca-baca informasi apa yang harus kita lakukan, begitu. Nah, kalau misalkan minta di guide sama suami juga nanti harus seperti ini. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan di sini sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kalau kita punya anak. So, be ready. Oke, kebutuhan istri apakah di cover juga? Ya kalau misalkan kita menikahnya betul-betul ya mendapatkan pasangan yang betul ya di cover. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan hanya karena bulenya, jangan hanya karena manis-manis di awal. Jadi harus diperhitungkan matang-matang. Nanti kalau begini bagaimana, begitu ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Kalau soal agama kan beda. Apa yang diungkapkan Teteh dan komitmen ke dia soal itu. Kalau aku sama suami sama ya. Kita sama satu keyakinan. Jadi suami itu menikah dengan aku, dia udah mu'alaf. Dia udah memutuskan untuk mu'alaf. Dan komitmen menjadi mu'alaf. Gitu. Sebagai muslim, memperkenalkan ke beliau seperti ini. Aku pribadi bukan muslim yang religius banget ya, nggak seperti itu. Tapi aku tuh pegang komitmen banget. Pokoknya secinta-cintanya gitu ya, kita fall in love with somebody. Jadi ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, logik itu selalu dipakai gitu. Jadi aku pengennya kita satu keyakinan gitu, walaupun kita mulai dari nol gitu. Jadi untuk yang namanya believe in God, jadi kita harus satu keyakinan. Jadi aku Islam dan suamiku mualaf ya. Oke, dan sekarang pertanyaan terakhir yaitu, gimana Teh cara ngecek kebenaran profil dia yang ada di aplikasi tentang kerjaan dan keluarganya? Nah, memang kalau di aplikasi itu agak sedikit, agak sedikit susah untuk mencarinya ya, untuk mencari apakah itu betul atau tidak. Tapi karena memang ada yang pengguna user aplikasi juga, ada yang menyantumkan profilnya secara lengkap, ada juga yang tidak. Nah, untuk mengetahui secara pastinya adalah dengan berjalannya waktu. Biasanya kalau kita sudah ngobrol panjang lebar dan udah kenal segitu lama, dan nanti sampai akhirnya kita ketemu, biasanya dari situ kita akan tahu. Jadi jawabannya adalah kalau si pria itu tertarik dengan kita dan ingin kita menjadi bagian dari hidup dia, ke jenjang serius lah. Nah, dengan sendirinya dia akan terbuka terhadap kita. Dengan salah satunya biasanya kita dikenalkan ke bagian anggota keluarganya yang menggunakan sosial media. Nah, di situ kita akan lebih tahu, oh segi finansial yang kayak gitu, kerjaan dan segala macam. Yang kalau aku pribadi sih, dari pengalaman aku sendiri dulu waktu bener-bener aku taunya memang dari awalnya kita ngobrol juga udah nyambung, dan di situ udah mengalir begitu aja, dengan sendirinya dia terbuka ke aku dan aku pun jadi tahu gitu dengan sendirinya gitu. Jadi kita nggak bisa dipaksain dia untuk gimana-gimana, untuk menjelaskan atau secara rinci dia pekerjaannya apa dan segala macamnya. Tapi dengan kita ngobrol secara intens, itu akan dengan sendirinya kita akan tahu gitu. We'll find out what it is, kerjaan dia dan keluarga dia juga, begitu. Kebetulan dia widowed with twins boy. Suka ada masalah nggak dengan mantan istrinya kalau di negara sana? Kalau masalah ini itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi setahu aku ada juga kok yang mereka divorce dan mereka punya anak tapi dengan mantannya masih baik-baik aja. Terus mereka punya kehidupan masing-masing. Mereka menjalankan kehidupan masing-masing dengan baik dan tetap berkomunikasi dengan baik untuk anak-anaknya. Ada juga yang memang agak sedikit bersengketa seperti itu karena dari hak pengasuhan anak, terus dari waktu ketika divorce-nya juga ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar siap menerima apapun yang dibawa pasangan kita di belakangnya. Apalagi punya anak dan kasusnya memang kasus divorce gitu dan mantannya masih ada. Nah, itu harus dipikirkan kalau kita mengambil keputusan akan masuk ke zona kehidupannya dia gitu. Karena mau nggak mau kalau bawa anak, kita harus tetap koneksi dengan mantannya gitu karena urusan anak seperti itu. Jadi harus siap begitu ya.
So itu ya Amaraloka, jadi untuk jawaban yang tadi pertanyaan-pertanyaannya itu sebetulnya jawaban dari aku bersifatnya subjektif ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang menikah dengan orang luar mungkin tidak akan mungkin sama jawabannya ya. Apalagi yang menyangkut tentang perempuan Indonesia yang menikah dengan orang luar dan tinggal di luar negeri, banyak yang jadi YouTuber gitu. Kalau menurut aku ya sah-sah aja, nggak hanya untuk menikah dengan orang bule ya. Ada platform yang bisa menghasilkan, why not digunakan gitu ya secara positif. Balik lagi ke rezekinya masing-masing. Ya teman-teman ya, please diambil dari sisi aku ya secara pribadi. Jadi jangan di-compare ke yang lainnya. Jawaban aku belum tentu akan sama dengan jawaban yang lainnya. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog hari ini. Jadi, terima kasih buat pertanyaannya ya. Dan ditunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. So, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat and we will see you again soon. Have a good day. Bye.